Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 5 Oktober 2024. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih karena Engkau terus memberkati dan menyertai kami. Dan terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami mau berdoa dan berserah diri. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-16 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang laki-laki yang bernama Narsisus. Narsisus adalah putra dari dewa sungai Sepisus dan Nimfa Liriope. Ia terlahir dengan wajah yang sangat tampan dan fisiknya luar biasa menawan. Lalu pada suatu hari Narsisus ini berjalan-jalan di sebuah hutan dan ia bertemu dengan bidadari yang cantik sekali. Bidadari itu bernama Eko. Eko langsung jatuh cinta kepada Narsisus. Namun seketika itu pula Narsisus menolak bidadari Eko ini. Dan akhirnya Eko patah hati seketika. Bukan hanya dengan Eko, tetapi ada begitu banyak gadis yang kemudian menjadi patah hati. Narsisus terus menghancurkan hati banyak orang. Lalu seseorang bahkan sampai mengutuknya bahwa Narsisus akan menderita karena telah menyebabkan orang lain menderita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, lalu muncullah seorang dewi pembalasan di dalam mitologi Yunani, yaitu yang bernama Nemesis. Akhirnya Nemesis mendengar kisah ini dan memperhatikan perilaku dari Narsisus ini. Nemesis kemudian memutuskan untuk menghukum pria egois ini. Selama musim panas, ketika Narsisus menjadi haus, ia kemudian memancing Narsisus untuk pergi ke kolam. Dan ketika Narsisus pergi ke kolam, dia membungkuk ke air, lalu dia menatap bayangan yang ada di dalam air itu. Ia menatap bayangannya sendiri. Nah, Narsisus tidak menyadari kalau itu adalah bayangannya sendiri. Narsisus kemudian kagum dengan wajah yang sangat menawan itu. Narsisus jatuh cinta pada dirinya sendiri. Percaya bahwa itu adalah orang lain. Narsisus kemudian tidak dapat melepaskan diri dengan melihat bayangannya sendiri. Akan tetapi dia segera menyadari bahwa cintanya tidak dapat dibalas ketika ia mencoba untuk mencium atau kemudian juga memegang bayangan itu. Namun kebingungannya diperkuat ketika gambar di kolam itu membalas kedipan dan bergelombang. Narsisus tidak bisa mengerti mengapa dia tidak bisa mendapatkan apa yang sangat dia inginkan itu. Narsisus tersiksa oleh hal ini. Narsisus tidak bisa mengerti mengapa dia tidak bisa mendapatkan apa yang sangat dia inginkan. Narsisus tersiksa oleh hal ini. Dan pada saat ia menyadari itu adalah bayangannya, sudah terlambat. Ia sudah jatuh cinta pada dirinya sendiri. Dan tahu tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang benar-benar diinginkannya.
Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, kisah Narsisus ini kemudian menjadi sebuah refleksi untuk orang-orang yang suka mengekspos dirinya terlalu berlebihan, merasa paling hebat dan tidak pernah bisa disalahkan, egois, arogan, sombong, sensitif terhadap kritikan, kerap meremehkan orang lain, menginginkan semua perhatian untuk dirinya sendiri, serta punya kemampuan untuk memanipulasi orang lain. Dalam dunia psikologi, orang yang memiliki kecenderungan seperti ini dianggap mengalami gangguan mental. Bapak, Ibu, saudara-saudari pernah bertemu dengan orang yang demikian ini? Orang yang gak bisa disalahin, orang yang sombong, orang yang arogan, sensitif terhadap kritikan, suka meremehkan orang lain? Teks Alkitab yang kita baca hari ini menceritakan tentang orang-orang Farisi yang bisa dikatakan orang-orang yang narsistik juga. Mengapa demikian? Mereka mencibir Tuhan Yesus. Mereka mencibir tentang ajaran Mamon. Mereka mencibir karena apa yang mereka lakukan sehari-hari rupanya dikritik oleh Tuhan Yesus itu lewat pengajaran tentang Mamon. Orang-orang Farisi rupanya dikenal dengan tabiat suka uang. Itu sebabnya mereka tidak suka Tuhan Yesus berbicara tentang uang. Mereka tidak mau disalahkan. Apalagi posisi mereka adalah kelompok yang sangat terpandang di dalam masyarakat. Mereka memiliki kehormatan. Mereka pandai. Mereka cerdas. Mereka paham betul hukum-hukum Taurat dan kitab suci. Namun menariknya Tuhan Yesus justru mengatakan bahwa Allah membenci yang dikagumi oleh manusia. Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa apa yang nampaknya menarik, menawan, dan berpendidikan belum tentu memiliki kejujuran di dalam hidupnya. Terkadang dengan kepandaiannya, dia bisa memanipulasi orang lain. Terkadang dengan kepandaiannya, dia kemudian bisa membuat orang lain kemudian menjadi nampak bersalah dan buruk. Dan orang-orang yang menjadi korban manipulasi ini kemudian tidak berani bicara dan tidak berani melawan. Mengapa? Yaitu tadi, karena ia sudah kagum dengan kehebatannya, kecerdasannya, kepandaiannya, dan kepiawaiannya. Itu semua memang penting, kecerdasan, pengetahuan, kepandaian, dan seterusnya. Tapi bukan itu yang utama bagi Allah. Bagi Allah yang utama adalah kejujuran di dalam hidup. Kejujuran ini bukan hanya terkait tidak berbicara bohong. Kejujuran ini bukan hanya terkait di dalam kebenaran saja. Bukan itu. Tetapi kejujuran ini terkait dengan sebuah sikap hati ketika melakukan kesalahan. Orang yang jujur, maka ia tidak segan untuk mengakui dirinya bersalah. Ia tidak malu bahwa dirinya telah melakukan kesalahan dan mau mengakui. Para Farisi tidak mau disalahkan. Ya, karena mereka merasionalisasikan segala sesuatu. Akhirnya, alih-alih menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang narsis. Kita diajak hidup dalam kejujuran. Bukan hanya soal mengatakan yang benar, tetapi berani jujur ketika kita melakukan kesalahan. Toh kita bukan manusia super, kita bukan manusia sempurna, kita bukan makhluk yang paling benar, sehingga tidak bisa dikritik. Mungkin benar kita punya banyak pengalaman. Mungkin memang benar kita punya banyak sekali pengetahuan. Mungkin memang benar
kita mahir dan piawai. Tetapi itu tidak otomatis membuat kita menjadi paling benar dan paling hebat. Terkadang sikap seperti ini justru merusak relasi kita. Ada berapa banyak relasi anak dan orang tua yang terkoyak gara-gara orang tua yang enggan mengakui kesalahannya. Gengsi orang tua dan orang yang lebih tua kok mengakui kesalahan. Padahal justru disinilah letak kehebatannya. Ketika orang tua dan orang yang lebih tua berani mengakui kesalahannya. Orang yang lebih hebat, orang yang lebih pandai berani mengakui bahwa ia telah salah mengambil keputusan. Telah salah bertindak sesuatu. Ada berapa banyak relasi pemberi kerja dan pekerja yang koyak karena yang memberi kerja merasa selalu benar karena mereka telah membayar para pekerja ini sehingga tidak mau mendengarkan saran atau masukan. Ada banyak relasi yang terkoyak hanya karena merasa paling benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hidup beriman kita menjadi semakin kokoh ketika kita berani hidup dalam kejujuran. Jujur bahwa kita masih manusia, jujur bahwa kita masih sangat bisa salah ambil keputusan, salah bersikap, salah membuat masakan, salah perkiraan, dan salah-salah yang lainnya. Dan karena masih punya banyak peluang melakukan kesalahan, maka kita diajak untuk menautkan diri kepada Tuhan saja, bukan pada materi. Materi bukan cuma uang dan harta, tetapi juga pengetahuan, kepandaian, kecerdasan, jabatan, dan lain sebagainya. Hanya dengan mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya, kita dimampukan untuk hidup di dalam kejujuran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk selalu hidup jujur di dalam Engkau, sehingga hidup kami sungguh boleh menjadi Alkitab yang terbuka, yang dibaca oleh siapapun. Keberanian kami untuk mengaku ketika kami bersalah. Keberanian kami untuk menerima saran dan kritikan. Masukan. Kiranya Tuhan terus mendewasakan kami melalui setiap firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.